Bab 1611. Zeke Williams, Anda sebaiknya tidak membuat saya gugup. Jika Anda berani menyerang kami hari ini, kami pasti akan memusnahkan Anda dan semua orang Anda. Jamie mencibir. Zeke marah, jangan membuatku mengatakan itu lagi. Angkat senjatamu. Kepala tiga sekte lainnya saling bertukar pandang dan mengambil senjata mereka masing-masing. Saat melihat keteguhan Zeke, mereka tahu tidak ada cara untuk memutarbalikkan situasi. Akan ada pertempuran hidup dan mati di antara mereka. Saat berikutnya, mereka menyerang Zeke secara bersamaan. Di sisi lain, Zeke juga mengangkat pedang Raja Naga dan melepaskannya dengan tiba-tiba. Ajaibnya, pedang itu tidak jatuh ke tanah seperti yang diharapkan. Itu diangkat oleh energi tangguh Zeke sebagai gantinya. Dia tampaknya mengendalikan gerakannya dengan energinya. Dalam sekejap, kepala tiga sekte lainnya diselimuti oleh energi Zeke yang tak tertandingi. Dengan demikian, pedang Raja Naga sepenuhnya dikendalikan oleh Zeke dalam jangkauan energinya yang tak tertandingi. Selanjutnya, ia menyerang kepala tiga sekte secara gila-gilaan dengan kecepatan supersonik. Tak perlu dikatakan, ledakan energi pedang Raja Naga dengan kecepatan supersonik tidak dapat dijelaskan. Kepala tiga sekte tidak dapat menghindari gerakan yang sangat cepat. Segera, itu memotong tubuh mereka, menghasilkan luka yang tak terhitung jumlahnya, dan hampir mengakhiri hidup mereka beberapa kali. Meski begitu, Zeke tidak langsung melakukannya. Dia ingin menyiksa mereka sedikit demi sedikit. Ketiga kepala itu panik. Keringat dingin keluar dari setiap pori-pori tubuh mereka saat mereka melolong kesakitan. Mereka belum pernah menemukan orang dengan energi tertinggi seperti itu. Selain melepaskan aliran energi tak berujung yang terus menyelimuti mereka, Zeke bahkan bisa memiliki Raja Naga. Pedang di bawah kendalinya. Kemampuan pamungkas Great Marshal berada di luar imajinasi mereka. Jamie hampir tidak bisa berdiri lagi. Dia mengecam tim pendahulu, mengapa kamu berdiri tidak bergerak? Silakan dan habisi dia. Petik 2. Tim menyerah pada sandera sekaligus dan menyerang Zeke. Sementara itu, Soul Wolf dan yang lainnya bekerja keras dan hampir tidak sabar untuk menyerang mereka. Oleh karena itu, dia meminta izin Zeke untuk bergabung dengan Killer Wolf dan Tyler. Zeke, Serigala Tunggal, Jenderal Utara, meminta izin untuk berperang melawan musuh. Serigala Pembunuh, Jenderal Cosmopolis, meminta izin untuk bertempur melawan musuh. Tyler Collins, pemimpin tim tentara bayaran segel, meminta izin untuk bertempur melawan musuh. Zeke menjawab dengan setuju, izin diberikan. Tanpa ragu, Soul Wolf dan yang lainnya mulai bertarung melawan tim pendahulu. Mereka semua adalah prajurit kelas Archduchess dengan kekuatan tempur yang tangguh. Saat ini, ada 90 prajurit kelas Raja dan lebih dari 800 prajurit kelas Pangeran di tim pendahulu. Meskipun keterampilan tempur mereka tidak sebanding dengan Soul Wolf dan yang lainnya, jumlahnya terlalu banyak. Mereka mengepung Soul Wolf dan yang lainnya, menyerang mereka dari berbagai sudut, menempatkan mereka di tempat yang sempit. Meskipun demikian, Serigala Tunggal dan yang lainnya semua dibutakan oleh amarah yang membara yang melonjak dari dalam diri mereka. Serangan tim pendahulu mengirim mereka ke dalam hiruk pikuk, menyebabkan mereka menyerang melampaui kegilaan, tidak menyadari pentingnya membela diri. Hanya dalam waktu 5 menit, mereka bersimbah darah dan mengalami luka di sekujur tubuh mereka. Meski begitu, mereka telah berhasil menghabisi 20 prajurit kelas Raja dan prajurit kelas Archduke yang tak terhitung jumlahnya. Zeke tersenyum kagum pada Soul Wolf dan pencapaian besar lainnya. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa mereka akan menunjukkan kekuatan tempur yang luar biasa. Mereka berlima mampu menghabisi 20 prajurit kelas Raja dan Archduke yang tak terhitung jumlahnya. Kelas prajurit hanya dalam 5 menit. Selanjutnya, tubuhnya bergetar dan melepaskan gelombang energi yang bahkan lebih kuat ke arah tim pendahulu dalam sepersekian detik. Kekuatan tim pendahulu tertahan oleh energi Zeke dan diturunkan ke tingkat yang lebih rendah. Oleh karena itu, prajurit kelas Raja hanya bisa memancarkan kekuatan prajurit kelas Archduchess. Adapun prajurit kelas Archduke, mereka hanya bisa melepaskan kehebatan Grandmaster. Dengan energi Zeke yang luar biasa, Soul Wolf dan kekuatan tempur yang lain cenderung meningkat pesat. Dengan demikian, mereka bertempur tanpa rasa takut melawan musuh mereka. Segera, anggota tim pendahulu runtuh satu persatu. Seluruh tim dan kepala dari tiga sekte adalah kumpulan saraf ketika Zeke terus melepaskan gelombang energi kuat lainnya sebesar lautan.
Dia telah melepaskan energi gelombang tak terkalahkan yang melambangkan kehebatan kelas tertinggi yang luar biasa. Apakah itu berarti dia berada di kelas tertinggi? Sial! Bagaimana mungkin seorang prajurit kelas tertinggi mengklaim bahwa kekuatan hidupnya dihancurkan? Sungguh orang yang hina. Bab 1612. Mereka memutar otak memikirkan bagaimana Zeke bisa menjadi prajurit kelas tertinggi yang tangguh karena dia bukan dari keluarga seni bela diri terkemuka. Baik ramah. Dia dianggap sebagai marsekal agung di usia yang begitu muda. Tidak diragukan lagi, dia akan memiliki masa depan yang sangat cerah. Kecakapan bertarung spektakuler keempat tetua kelas tertinggi tidak dapat disangkal mengejutkan selama waktu mereka. Meskipun demikian, tampaknya tidak ada apa-apanya di samping Zeke. Itu hanya mengejutkan Jamie bahwa mereka pasti akan dihabisi olehnya jika dia terus menyerang mereka. Ya Tuhan! Saya harus mencari bantuan para tetua sebelum terlambat. Beberapa detik kemudian, darah menyembur keluar dari mulutnya saat dia memukul dadanya dengan keras. Untuk meningkatkan kehebatannya dengan paksa, dia telah mengurangi sebagian kekuatan hidupnya. Dalam sekejap, kehebatannya ditingkatkan secara signifikan. Mengumpulkan semua kekuatannya, dia melarikan diri dari wilayah energi gelombang tak terkalahkan dan berteriak, "Empat tetua kami yang perkasa, tolong segera datang untuk menyelamatkan kami." Hah! Desahan dalam terdengar dari langit jauh, diikuti oleh energi gelombang tak terkalahkan yang merusak. Tabrakan energi gelombang tak terkalahkan entah dari mana dan Zeke menghasilkan ledakan besar. Ledakan maut itu mendatangkan malapetaka di bumi seolah-olah hari kiamat telah tiba. Beberapa detik kemudian, kedua energi gelombang tak terkalahkan mereka memudar. Energi gelombang tak terkalahkan Zeke kembali ke tubuhnya sendiri lagi. Di sisi lain, energi gelombang tak terkalahkan yang tidak diketahui menghilang ke udara tipis dengan luar biasa. Bibir Zeke melengkung menjadi senyuman saat dia menatap ke kejauhan. Ah! Prajurit kelas utama yang tangguh akhirnya muncul. Saya yakin ini pasti kartu truf terkuat dari 4 sekte tersembunyi. Baiklah, saya akan mengambil kesempatan emas untuk melenyapkan mereka dan membasmi 4 sekte tersembunyi. Tunjukkan wajahmu sekaligus jika kau bukan pengecut, cibir Zeke. Kepala 3 sekte berubah menjadi merah tua. Sial! Sungguh orang yang kurang ajar. Beraninya dia mempermalukan para tetua yang terhormat. Dia menembak di kakinya sendiri. Tanpa diduga, tetua itu tertawa terbahak-bahak atas ejekan Zeke. Detik berikutnya, sesosok muncul dan mendarat sekitar 10 meter di depannya. Ternyata sesepuh berambut putih dengan janggut putih dalam kostum tradisional. Dia memancarkan getaran martabat yang unik seperti dewa, mengamati Zeke dengan kagum dengan kelembutan tertulis di seluruh wajahnya. Zeke meliriknya secara naluriah. "Siapa kamu? Aku belum pernah melihatmu sebelumnya." Penatua itu tersenyum pahit. "Saya adalah penatua dari keluarga Carter, dan saya lahir di awal abad ke-20. Ketika saya menjadi terkenal, ayahmu bahkan belum lahir. Pada saat saya pensiun, saya yakin dia baru saja mulai belajar berjalan. Jadi, tidak mengherankan bahwa Anda belum pernah melihat saya sebelumnya." Petik 2. Zeke menatapnya dengan seringai. "Kau memang pengacau tua yang unik. Ngomong-ngomong, apakah Anda punya hal lain untuk dikatakan? Jika tidak, jangan buang waktu dan mulailah bertarung segera." Petik 2. Penatua keluarga Carter sejenak tercengang sebelum dia menjawab dengan pasrah. "Teman muda, kamu tidak diragukan lagi adalah orang yang lugas. Tapi tunggu sebentar, izinkan saya memperkenalkan Anda kepada beberapa teman saya." Petik 2. Selanjutnya, dia berteriak, "Hei, saatnya muncul." Detik berikutnya, 3 orang tua muncul dari barat, utara, dan selatan Zeke, mengelilinginya. Selain itu, mereka berpakaian seperti yang lebih tua dari keluarga Carter dan memberikan getaran halus seperti dewa juga. Rupanya, mereka adalah tetua dari 3 sekte tersembunyi lainnya. Tidak sedikit pun permusuhan terlihat di wajah mereka. Bahkan, mereka memuji Zeke masing-masing. "Sungguh luar biasa bahwa Anda dapat muncul sebagai prajurit kelas tertinggi tanpa bimbingan dari kami dari 4 sekte tersembunyi. Teman muda, Anda benar-benar memiliki kecerdikan yang luar biasa. Aku sangat terkesan dengan bakatmu. Teman muda, berlututlah dan jadilah murid kami. Pada saat itu, kami tidak hanya akan mengajari Anda kehebatan kelas pamungkas tetapi juga memberi Anda 4 sekte tersembunyi sebagai tanda paling tulus dari ketulusan kami. Ya, jangan biarkan kesempatan ini berlalu begitu saja." Salah satu tetua bergema.
Bab 1613. Kepala tiga sekte tersembunyi lainnya menggerakkan bibir mereka. Mereka tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya betapa cerdiknya Zeke sampai keempat tetua memintanya untuk menjadi murid mereka dengan menawarkan 4 sekte tersembunyi sebagai hadiah. Meski begitu, Zeke terlihat sangat meremehkan. Maaf, tapi kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi tuanku. Bagaimana kalau kalian berempat berlutut dan menjadi muridku? Dengan itu, aku tidak akan membiarkanmu mati dengan kematian yang mengerikan hari ini. Soul Wolf tertawa terbahak-bahak dan mengejek, cepat. Berlutut dan membungkuk padanya. Sebagai senior Anda, saya akan sangat memperhatikan Anda semua. Petik 2. Keempat tetua menghela nafas kecewa. Tidak diragukan lagi, menjadi muda dan cakap adalah hal yang luar biasa. Tetapi hal-hal mungkin berbalik sebaliknya jika seseorang terlalu percaya diri. Petik 2. Teman muda, sayang sekali kamu tidak mau menjadi murid kami. Aku tidak punya pilihan selain memusnahkanmu. Ya, kami tidak punya pilihan atau kamu akan menjadi ancaman bagi kami. Teman muda, kamu tidak diragukan lagi dilahirkan untuk menjadi pemberontak dan berkemauan keras. Jika itu masalahnya, tidak ada gunanya bagi kami untuk mengganggumu. Kami harus segera mengakhiri hidupmu. Zeke berdiri tegak dan menatap mereka dengan serius. Ayo, buka mataku dengan kehebatanmu kalau begitu. Keempat tetua bergerak mundur 5 langkah secara bersamaan. Teman muda, merupakan suatu kehormatan untuk ditunjukkan olehmu. Soul Wolf melepaskan amarahnya dalam sekejap. Sial. Anda bahkan belum berlutut dan membungkuk untuk menjadi murid Zeke, namun, Anda mengharapkan dia untuk menunjukkan talinya. Apa kau punya rasa malu? Keempat tetua memelototinya dengan mata menyala-nyala. Great Marshal adalah anggota kelas tertinggi seperti kita, jadi kita hanya bisa menanggungnya. Beraninya orang ini memprovokasi kita. Mereka ingin memberi pelajaran pada Soul Wolf, tetapi Zeke yang cerdik mengambil langkah pertama sebelum mereka bisa memulai serangan. Mengepalkan tinjunya, dia melepaskan energi gelombang tak terkalahkan sekaligus, menggeram dan menyerang mereka dengan gila-gilaan. Kewalahan oleh ledakan energi Zeke yang tiba-tiba, para tetua beralih untuk melepaskan energi gelombang tak terkalahkan mereka untuk bertarung melawannya. Sekali lagi, tabrakan besar-besaran dari energi gelombang tak terkalahkan mereka menghasilkan putaran turbulensi gempa lainnya. Hembusan angin kencang berputar dan langit menjadi gelap saat awan menjulang. Semua orang berkeringat dingin dan gemetar tak terkendali. Karena kedua belah pihak terlibat dalam pertarungan sengit, tidak ada yang mau mengalah. Sekitar setengah tahun yang lalu, hanya ada beberapa prajurit kelas raja di dunia. Oleh karena itu memang pertempuran pertama di antara beberapa prajurit kelas tertinggi pada saat yang sama. Semua orang hampir tidak bisa mengedipkan mata mereka yang terpaku pada medan perang sehingga mereka tidak akan melewatkan momen menarik. Para kepala dari 3 sekte lainnya bersemangat tinggi, bangkit dengan percaya diri. 4 tetua dari 4 sekte tersembunyi telah menjadi prajurit kelas tertinggi setidaknya 100 tahun yang lalu. Dengan demikian, mereka yakin bahwa Zeke, yang hanya seorang pemula di kelas tertinggi dia akan dengan mudah dikalahkan oleh keempat tetua mereka. Bagaimanapun, 4 tetua dari kelas tertinggi sedang bergabung saat ini. Puff! Zeke Williams pasti akan menemui ajalnya hari ini. Di sisi lain, Serigala Tunggal, Serigala Pembunuh, Tyler, dan yang lainnya sangat khawatir karena Zeke tidak dapat mengalahkan keempat tetua. Serigala Tunggal diam-diam pindah ke belakang sesepuh keluarga Carter untuk membutakannya, berpikir untuk membantu Zeke. Dia tidak akan pernah menyadari bahwa sesepuh telah merasakan sesuatu yang salah dan melepaskan gelombang energi ke arahnya. Selanjutnya, Serigala Tunggal dikirim berguling-guling oleh energi yang tak tertandingi dan menabrak dinding yang retak, darah berceceran dari mulutnya. Untungnya, dia adalah pejuang seni bela diri yang tangguh dalam hal kekuatan. Dengan demikian, hidupnya tidak berisiko bahkan setelah mengalami cedera internal seperti itu. Jika dia adalah prajurit kelas raja yang biasa, dia mungkin telah dicabik-cabik oleh energi tetua yang tak tertandingi. Prajurit kelas raja tidak seharusnya ikut campur dalam pertempuran di antara prajurit kelas tertinggi. Mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi umpan meriam. Zeke Williams berteriak dengan tergesa-gesa, tidak ada orang lain yang boleh terlibat dalam pertempuran kita. Jangan lupa bahwa Anda bertanggung jawab untuk mempertahankan kediaman Presiden. Petik 2. Dengan demikian, Serigala Pembunuh, prajurit keadilan, dan yang lainnya tercerahkan dan berdiri dengan tindakan mereka. 5 menit setelah kedua belah pihak berada dalam kebuntuan yang menegangkan,
keempat tetua mulai mengganggu Zeke lagi. Teman muda, saya harus mengakui bahwa saya telah meremehkan Anda. Karena kamu bisa melawan kami selama 5 menit, itu menunjukkan bahwa kehebatanmu berada pada level yang lebih tinggi dari kami. Kamu memang hadiah yang diberkati dari pencipta perkasa ke dunia seni bela diri. Kamu tidak harus berlutut dan menjadi murid kami. Selama Anda bersedia memanggil saya guru, saya akan mewariskan keterampilan tempur yang diperoleh sepanjang hidup saya kepada Anda. Selain itu, saya akan menginstruksikan 4 sekte tersembunyi untuk menarik pasukan mereka juga. Bagaimana menurutmu? Jika kami menghabisimu sekarang, kami akan berubah menjadi pendosa di dunia seni bela diri. Bab 1614. Mulut Zeke berkerut menjadi senyum menyeramkan. 4 sekte tersembunyi telah melakukan pelanggaran serius dengan muncul kembali tanpa persetujuan presiden dan mengelilingi seluruh Ateville. Jika Anda semua mengaku melakukan kejahatan, saya mungkin memberi Anda kematian yang damai. Jika tidak, Anda hanya punya dirimu yang harus disalahkan ketika aku mencabik-cabikmu nanti. Wajah keempat tetua itu jatuh. Baik, teman muda. Kami terkesan dengan kebajikan Anda. Kami akan mengabulkan keinginanmu kalau begitu. Mereka meringis dan menggeram, ini dia. Dalam sekejap mata, mereka memperkuat energi gelombang tak terkalahkan mereka. Di sisi lain, Zeke melepaskan gelombang energi yang lebih kuat untuk memperkuat Invincible-nya. Gelombang energi. Meskipun demikian, energi gelombang tak terkalahkannya dilahap sebagian oleh keempat tetua dalam hitungan detik. Puff. Sebagai akibat dari serangan balik besar-besaran, darah menyembur keluar dari mulutnya. Zek. Serigala tunggal dan yang lainnya meneriakinya dengan khawatir. Zeke memberi mereka pandangan peringatan. Jangan datang. Ingat misi Anda. Lindungi kediaman presiden. Mereka hanya bisa membungkuk padanya, meskipun mereka ditusuk jarum. Sementara itu, keempat tetua terus memperkuat energi gelombang tak terkalahkan mereka. Meskipun Zeke mempertahankan energi gelombang tak terkalahkannya, dengan segala cara, keempat tetua melebihi jumlah dia. Akibatnya, energi gelombang tak terkalahkannya secara bertahap dilahap oleh mereka. Darah mengalir keluar dari lubang hidung dan mulutnya karena serangan balik. Dia belum pernah dalam keadaan berantakan seperti itu sepanjang hidupnya. Penatua keluarga Carter memiliki titik lemah untuk Zeke. Teman-temanku, aku tidak tega untuk menghabisi pemuda berbakat seperti itu. Bagaimana kalau kita memberinya kesempatan terakhir? 3 tetua lainnya mengangguk setuju. Kami setuju denganmu. Oleh karena itu, tetua keluarga Carter mencoba membujuk Zeke untuk menerima tawarannya lagi. Teman muda, mengapa tidak berkompromi dengan kami? Anda akan berakhir kehilangan hidup Anda jika Anda terus keras kepala sebagai keledai. Meski begitu, Zeke memaksakan sebuah senyuman dan membantah, jangan buru-buru menyimpulkan. Apakah Anda tahu bahwa rahasia telah membuat persiapan yang sempurna di sini sedini 100 tahun yang lalu jika ini terjadi? Petik 2. Penatua keluarga Carter membalas dengan puas, Persiapan sempurna apapun tidak ada artinya di samping kehebatan kami yang tiada taranya. Petik 2. Zeke mencibir, jangan terlalu yakin tentang itu. Dia berbalik untuk melihat Soul Wolf dan yang lainnya lagi. Ingatlah untuk mempertahankan kediaman presiden dengan baik. Mereka langsung berkeringat dingin, seolah-olah mereka tahu apa yang akan dilakukan Zeke. Zeke, tenanglah. Hal-hal belum mencapai sejauh itu. Petik 2. Zeke menggerutu, ini perintah. Ingatlah untuk melindungi kediaman presiden dengan baik. Terkejut dengan kata, perintah, mereka berdiri bergandengan tangan berturut-turut dan segera melepaskan energi pamungkas. Itu membentuk penghalang energi, melindungi kediaman presiden dari kekuatan luar. Sambil tersenyum menyeramkan, Zeke menginjak dan bertanya kepada keempat tetua dengan halus, apakah Anda tahu apa yang ada di bawah ini? Mereka bertanya dengan bingung, apa itu? Itu nerakamu. Zeke mengertakkan gigi dan mengucapkan. Keteguhannya membuat keempat tetua menjadi gelisah. Apa yang ingin kamu lakukan? Tentu saja, aku akan mengirimmu ke neraka. Pergilah ke neraka. Dia memukul keras di dadanya dan meludahkan seteguk darah. Sekali lagi, dia melumpuhkan kekuatan hidupnya sendiri. Tepat setelah kehancuran, gelombang tak terkalahkannya. Energi menghilang dalam sekejap. Tanpa energi gelombang tak terkalahkan Zeke, keempat tetua langsung menuju Zeke. Bang! Energi gelombang mereka bertabrakan satu sama lain, menghasilkan suara yang memekakkan telinga.
Seolah-olah puluhan ton bahan peledak meledak secara bersamaan. Tanah runtuh dan retak, membentuk lubang selebar beberapa puluh meter, yang mengarah ke jurang maut. Pikiran Zeke dan keempat tetua menjadi lembek setelah ledakan besar itu. Mereka semua jatuh ke jurang tanpa sadar. Bahkan para dewa mungkin tidak dapat bertahan hidup di jurang yang tak berdasar seperti itu, apalagi prajurit kelas tertinggi seperti mereka. Sial! Empat tetua meraung dalam kebencian total, mengirimkan gaung dari dasar jurang maut. Terlepas dari seberapa keras mereka menjerit, tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Jurang tak berdasar adalah sungai bawah tanah. Itu dibangun lebih dari seabad yang lalu sebagai cadangan untuk gejolak yang tiba-tiba seperti saat ini. Bab 1615. Itu belum pernah digunakan sebelumnya, sejak dibangun. Tidak diragukan lagi, itu menyelamatkan seluruh Eurasia, namun, Marsekal Agung telah mengorbankan hidupnya. Gelombang ledakan besar dan gelombang kejut energi melonjak setiap sudut, memusnahkan tim pendahulu keluarga Carter. Jumlah pasti kematian untuk tim pendahulu tidak dapat diperkirakan. Cukup banyak orang bahkan terkoyak oleh energi yang menghebohkan. Saat kepala tiga sekte berdiri paling dekat dengan titik ledakan itu membuat mereka terbang kemana-mana. Untungnya, kediaman presiden berada di bawah perisai penghalang energi yang dibentuk oleh Sol. Serigala dan yang lainnya. Itu berhasil menahan sebagian besar gelombang kejut energi dari ledakan tempat itu. Namun demikian, Sol Wolf dan yang lainnya hanya bisa bertahan selama hampir 3 menit sebelum ambruk satu persatu di tanah. Darah mengalir deras dari seluruh tubuh mereka, namun, tidak diketahui apakah mereka masih hidup atau mati. Selain itu, energi mereka benar-benar terkuras. Tak terhindarkan, sebagian kecil yang tersisa dari gelombang kejut energi menghancurkan beberapa blok kediaman presiden. Meski begitu, itu adalah berkah bahwa bagian inti tidak terpengaruh. Getaran yang menghancurkan bumi berlangsung selama 10 menit sebelum akhirnya berhenti, dan seluruh dunia tampaknya kembali damai lagi. Hanya aliran merah mengerikan yang terbentuk oleh darah yang masih mengalir. Seluruh bangunan lain dalam radius 2 km terbakar rata dengan tanah kecuali kediaman presiden. Tubuh tak bernyawa berserakan di tanah, potongan tubuh berserakan di mana-mana. Adegan mengerikan dari dia yang masih hidup akan menyebabkan darah siapapun menjadi dingin. Setelah 5 menit, suara seseorang batuk terdengar di antara tubuh tak bernyawa. Beberapa saat kemudian, sosok dalam kekacauan berdarah terhuyung-huyung saat dia berdiri. Ternyata itu Jaemi. Bahkan apa yang disebut armor legendarisnya terkoyak seperti besi tua. Setelah mendapatkan tim pendahulunya untuk melindunginya dari ledakan pada jam ke-11, dia berhasil menipu kematian. Ketika dia berbalik untuk melihat ke sampingnya, dia ketakutan menemukan 3 kepala sekte lainnya terbaring tak bergerak di tanah dengan cara yang mengerikan. Terguncang oleh pemandangan mengerikan beberapa saat yang lalu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan kelegaan. Ya ampun, Zeke Williams hampir memusnahkan 4 sekte tersembunyi tadi sendirian. Kekuatan jenius yang tangguh ini memang menghebohkan. Bagaimanapun, masih ada kesempatan bagiku karena aku telah selamat dari ledakan besar. Dia mengeluarkan pil kebangkitan dan menelannya saat dia maju menuju kediaman presiden. Selanjutnya, dia terlihat pulih dengan cepat dengan pipi yang bersinar lagi dalam waktu singkat. Seperti yang diharapkan, tidak ada yang menghalangi jalannya saat dia berjalan menuju kediaman presiden. Tim bertahan hilang setelah ledakan besar. Zeke jatuh ke jurang maut. Sementara itu, Soul Wolf dan energi yang lain terkuras, apalagi kondisi mereka saat ini, hidup atau mati. Dengan kata lain, tidak ada yang membela kediaman presiden saat ini. Jamie berteriak, "Saya Jamie Carter dari Sekte Carter. Tuan Presiden, saya ingin bertemu Anda." Hah! Dari bagian dalam kediaman presiden, seseorang menghela nafas pasrah dengan suara serak. "Jamie Carter, kamu telah melanggar janji dengan muncul kembali tanpa persetujuanku. Tidakkah kamu tahu bahwa kamu telah melakukan pelanggaran serius?" Tanya presiden dengan putus asa. Jamie menjawab dengan tegas, "Saya tidak melihat itu sebagai pelanggaran. Tuan Presiden, saya menantikan untuk bertemu dengan Anda dan mendiskusikan pembangunan masa depan bangsa kita." Tanpa diduga, orang-orang yang tidak beradab dan kejam ini berani menghalangi saya. Untuk masa depan rahasia, aku tidak punya pilihan selain menghabisi mereka. Presiden bertanya lagi, "Apa yang Anda sebut pembangunan masa depan bangsa kita?" Jamie menjawab dengan sungguh-sungguh,
Sepanjang abad ini, dunia seni bela diri Rahasia masih stagnan seperti genangan air mati, tanpa kemajuan apapun. Selanjutnya, orang asing telah memandang rendah kami dan menginjak-injak harga diri kami. Hatiku teriris melihat itu. Oleh karena itu, saya sangat berharap Anda akan mengabulkan keinginan saya untuk memimpin dunia seni bela diri lagi. Pada saat itu, saya yakin untuk mengembalikannya ke kejayaan sebelumnya. Petik 2. Meski begitu, Presiden mencibir. Berhentilah membuang waktumu menipuku dengan kata-katamu. Apakah Anda pikir saya tidak menyadari bahwa ada sesuatu di lengan baju Anda? Ya. Petik 2. Jamie menghela napas dengan pasrah. Pak Presiden, tidak ada yang bisa saya lakukan karena Anda tidak mempercayai saya. Untuk masa depan Rahasia, saya hanya bisa mengambil risiko itu. Selanjutnya, dia terus berjalan menuju kediaman. Presiden menggeram, saya memberi Anda keputusan kekaisaran sekarang. Berhenti di sana. Jika Anda berani melangkah maju, Anda akan segera dihabisi. Petik 2. Bab 1616. Pak Presiden, sepertinya tidak ada prajurit pamungkas di sisimu sekarang, cemooh Jamie. Bibir Presiden mengencang menjadi garis tipis. Tidak diragukan lagi, Jamie telah menunjukkan kebenarannya. Tiba-tiba, suara kemarahan yang memekakkan telinga terdengar. Siapa yang berani mengatakan itu? Sungguh suatu penghinaan bagi Rahasia yang perkasa. Ketika Jamie berbalik dengan tergesa-gesa untuk melihat ke arah, dua sosok muncul. Mereka ternyata Ares dan putranya, Julian. Tepatnya, Ares ini ditiru oleh Connor Black. Yang tepat diselamatkan oleh Zeke dari Sekte Carter dan masih memulihkan diri di zona terbatas Devonville. Jamie memelototi Connor dengan mata menyala-nyala. Dengan benar, dia telah bergabung dengan keluarga Carter dalam taktik mereka untuk kemunculan kembali mereka. Meskipun demikian, ketika keluarga Carter menerapkan rencana kemunculan kembali mereka, dia menghilang secara misterius. Sekarang dia tiba-tiba muncul kembali dan tampaknya membuat Presiden marah dengan apa yang disebut kesetiaannya pada Rahasia. Apakah dia berpikir untuk mengkhianati Sekte Carter? Presiden mengucapkan dengan muram, 4 sekte tersembunyi telah muncul kembali tanpa persetujuan saya dan mengepung kediaman Presiden. Dengan itu, mereka semua harus didakwa dengan tindakan pemberontakan mereka dan dimusnahkan. Ares, aku perintahkan kamu untuk memusnahkan para pemberontak sekaligus. Connor mengangguk dengan hormat. Tercatat, Tuan Presiden. Detik berikutnya, dia maju ke arah Jamie bersama Julian. Ada niat membunuh yang mengerikan di mata mereka. Keduanya adalah prajurit kelas raja, tapi Jamie masih tak terkalahkan oleh mereka sebelumnya, bahkan ketika mereka bergabung. Namun demikian, dia menderita luka parah saat ini. Belum lagi, ada kehancuran parsial pada kekuatan hidupnya beberapa saat yang lalu. Jadi, terlalu dini untuk menyimpulkan siapa yang akan menjadi pemenang akhir. Jamie tersenyum pahit dan mengejek, Ares, kamu benar-benar memiliki pikiran yang tajam. Sepertinya Anda menampilkan pertunjukan yang bagus dan berdiri untuk mendapatkan keuntungan darinya. Aku tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Aku akan membuatmu membayar kembali atas pengkhianatanmu. Dia melihat ke arah kediaman Presiden dan berteriak, Tuan Presiden, ambil kata-kata saya. Apa menurutmu Ares yang berdiri tepat di luar kediamanmu sekarang adalah yang asli? Apakah Anda yakin bahwa dia adalah pejuang setia yang sama yang siap mempertaruhkan nyawanya demi Rahasia? Sepertinya matamu dibutakan. Baik Connor maupun Julian seperti kucing di atas batu bata panas. Tidak mungkin. Kita tidak bisa membiarkan dia menumpahkan rahasia dan memberitahu kita. Mereka bertukar pandang dan mempercepat serangan ke arah Jamie. Tidak dapat disangkal, Jamie tidak bisa tidak merasa terancam ketika keduanya bekerja sama untuk menyerangnya. Dia berhenti berbicara, fokus pada pertempuran melawan mereka dengan kekuatan penuh. Meski begitu, kekuatan tempurnya melemah secara drastis karena luka parah dan hancurnya kekuatan hidupnya. Dia bertarung dengan panik selama hampir 3 menit sebelum Connor memberinya serangan mematikan. Sebelum Jamie menghembuskan napas terakhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersenyum mencela diri sendiri. Tidak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa Connor akan mengatur 4 sekte tersembunyi. Sungguh sebuah penghinaan. Khawatir Jamie berpura-pura mati, Connor menikamnya beberapa kali lagi. Kemudian, dia menginstruksikan Julian, pergi dan periksa pemberontak yang tersisa dari 4 sekte tersembunyi. Pastikan semua dosa mereka ditebus dengan hidup mereka. Julian mengangguk hormat. Jauh di lubuk hati,
Connor bersumpah untuk memusnahkan 4 sekte tersembunyi karena dia sadar bahwa beberapa dari mereka tahu dia meniru Ares. Semuanya harus dihabisi. Orang mati tidak bercerita. Dia menemukan lencana Tigon dari keempat kepala 4 sekte tersembunyi. Lencana Tigon itu milik 34 Templar, 3 Inspektur, dan 6 pengawas. Berjalan dengan gembira menuju pintu masuk utama kediaman Presiden, dia berteriak, "Tuan Presiden, izinkan saya mengajukan permintaan lain." Petik 2. Presiden menjawab, "Katakan dengan lantang." Connor langsung mengambil kesempatan itu. Saat ini, pasukan militer dari 4 sekte tersembunyi masih mengepung Ateville, mengancam keselamatan kediaman Presiden. Jadi, kita tidak boleh mengecewakan penjaga kita. Saya berencana untuk menggunakan lencana Tigon untuk mengumpulkan semua seniman bela diri dari seluruh rahasia untuk menyerang musuh kita. Tuan Presiden, saya sangat berharap Anda dapat mengabulkan keinginan saya untuk itu. Presiden tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia menyadari pikiran ambisius Connor untuk mendominasi dunia seni bela diri rahasia seperti 4 sekte tersembunyi. Jika dia memberikan izin kepada Connor untuk melakukannya, itu menyiratkan bahwa dia setuju untuk menyerahkan kekuatan militer rahasia kepadanya. Lagi pula, dia sudah lama mencium tikus.